Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insak Taufiq di kelas 10 tata boga 4. Di sini saya akan menjelaskan hukuman tentang bab 10. Perkembangan politik dan ekonomi. 1. Pelaksanaan demokrasi masa perjuangan 1945 sampai 1950. Kabinet Presiden 4 September sampai 14 November 1945. Untuk menghindari absolutisme dikeluarkannya beberapa maklumat. 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 16 Oktober 1945. KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintahan 3 November 1945. Pembentukan partai-partai politik. Maklumat Pemerintahan 14 November 1945. Perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. 2. Kabinet Republik Indonesia 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Kedatangannya pasukan marinir Belanda di pelabuhan Tanjung Priuk pada 30 Desember 1945 memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta. Pada 4 Januari 1946, politik perundingan yang dijalankan pemerintahan Republik Indonesia tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Syahrir menyerahkan mendatangnya kembali kepada Presiden. Kabinet Syahrir II berakhir 2 Oktober 1946. Kabinet Syahrir III berakhir 20 Oktober 1946 sampai 3 Juli 1947. Kabinet Amir Syarifuddin I 3 Juli sampai 11 November 1947. Kabinet Amir Syarifuddin II Pemisioner 29 Januari 1945. Kabinet Hatta I 29 Januari sampai 4 Agustus 1948. DPD-RI Syahfuddin Prawira Negara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Kabinet Hatta II 14 Agustus sampai 20 Desember 1949. Beberapa peristiwa penting. Syahfuddin Prawira Negara. Kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negara. Tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Pada pemimpin pemerintahan ditangkap. Dibentuk Pemerintahan Darurat RI atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan instruksi Presiden kepada Syahfuddin Prawinegara yang dikirim dari Jogja. 3. Beberapa peristiwa penting. Muhatta pada 20 Desember 1945 sampai pada 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo. Kabinet ini sering juga disebut sebagai Kabinet Peralihan. Kabinet ini dibentuk dalam mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya dianggap menjadi Kabinet RIS pada 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Yang kedua, Indonesia masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Kabinet Natsir September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet ini didukung oleh Masyumi dan PSI dan pendukungan Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri.
Kabinet Natsir dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi perontakan yang dilakukan Kartosuwiryo dan menyelesaikannya masalah Irian Barat. Kabinet Sukiman April 1951 sampai Februari 1952. Kabinet Sukiman didukung oleh Koalisi Masyumi dan PNI. Kegagalan Kabinet Sukiman dalam mengatasi gerakan Kartosuwiryo membuat pemerintahannya kehilangan dukungan. Kabinet Wilopo April 1952 sampai Juni 1953. Wilopo menjadi Perdana Menteri dengan kembali didukung oleh koalisi PNI dan Masyumi. Kabinet Wilopo dinilai gagal dalam melaksanakan demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara dari 200 menjadi 100 dan berkembangnya gerakan separatif membuatnya harus menyerahkan kekuasaannya. Kabinet Ali Sastwa Midjojo September 1950 sampai Maret 1951. Ali menjadi Perdana Menteri atas dukungan penuh PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Kegagalan dalam masalah Irian Barat dan mengatasi gerakan-gerakan separatis membuatnya harus meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kabinet Ali kemudian digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang didukung oleh koalisi dari Partai Masyumi, PSI, dan Nahdlatul Ulama. Kabinet Burhanuddin tidak dapat bertahap lebih lama setelah NU menarik dukungannya pada Januari 1946. Kabinet Ekonomi Masa Demokrasi Liberal Sumitro Djojo Hadikusumo berhasil merancang Gerakan Banteng. Gerakan Banteng didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program Benteng berjalan selama 3 tahun 1950 sampai 1953. Hasilnya lebih dari 700-an usaha pribumi memperoleh keuntungan kredit dari program ini. 3. Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin 1959 sampai 1965. Kegagalan konstituenti dalam membuat undang-undang dasar yang baru membuat lembaga ini dibubarkan dan membuat Soekarno mengeluarkan Deskrip 5 Juli 1959 serta kembali ke UUD 1945. Dalam pidato pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau Manipol. Ideologi ditambahkan kata USDEK yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pelaksanaan Dekret 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari kalangan Kasat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Nama Kabinet: Kabinet Kerja 1, Kabinet Kerja 2, Kabinet Kerja 3, Kabinet Kerja 4.
Kabinet Dwikora 1, Kabinet Dwikora 2. Tahun pemerintahan Kabinet Kerja 1 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960. Kabinet Kerja 2 18 Februari 1960 sampai 6 Maret 1962. Kabinet Kerja 3 8 Maret 1962 sampai 13 November 1963. Kabinet Kerja 4 13 November 1963 sampai 27 Agustus 1964. Kabinet Dwikora 1 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966. Kabinet Dwikora 2 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966. Nama pemimpinnya Soekarno. Beberapa hal penting. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Soekarno, TNI AD, dan PKI. Ajaran tentara nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. 2. Terjadinya inflasi yang tinggi, terutama karena mengeluarkan uang dan membiayai penyelenggaraan proyek-proyek mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces atau GANEFO dan Conference of the New Emerging Forces atau CONIFO. 3. Pembebasan Irian Barat merupakan suatu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. Pada September 1961 dikeluarkan TRI, Komando Rakyat Trikoro. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Irian Barat dapat kembali ke pangkuan Indonesia pada 1 Mei 1963. 4. Pembentukan Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking atau Beijing, dan Pyongyang sebagai poros dari negara anti-imperialisme dan kolonialisme. 4. Terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI yang kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Baiklah, itu tadi rangkuman dari saya, rangkuman bab 10. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.